Halo, selamat datang di channel kami. Selamat datang di Physics Corner. Ya. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit menyampaikan bagaimana menentukan kalor jenis air dari perubahan energi listrik menjadi energi panas. Ya. Simak video ini sampai dengan selesai. Jangan di skip. Jangan lupa untuk subscribe, like, ataupun komen di video ini. Oke, ini adalah praktikum yang sangat sederhana dan bisa dilakukan di rumah, ya. Karena praktikum ini sebenarnya mengantisipasi ataupun menjembatani ketika pandemi ini, ya. Karena tidak bisa ke kampus, maka kita gunakan peralatan yang ada di rumah. Oke, dasar dari praktikum ini sebenarnya adanya perubahan energi listrik menjadi energi panas, ya. Energi listrik ini berubah menjadi energi panas. Energi listrik yang dihasilkan dari suatu alat ini digunakan untuk memanaskan air, ya. Kalau kita tahu energi listrik, ya, biasanya dilambangkan dengan W, ya, sama dengan V I kali T, ya, fit. Atau W itu sebenarnya adalah power kali waktu, ya. Nah, yang akan kita pakai kurang lebih mungkin seperti ini, yang ini, ya. W adalah energi, ya, energi listrik, ya. Ini bersatuan joule. Nah, P ini adalah power atau daya dalam satuan watt. T, ya, umum ini adalah waktu dalam satuan detik. Oke, seperti itu. Nah, energi panas bagaimana? Ya, energi panas Q adalah MC delta T. Q, ya, energi kalor, ya. M, massa, ya, massa dalam kilogram, ya. Oh ya, energi kalor sama dalam joule, ya. Kemudian C adalah kalor jenis. Nah, ini biasanya joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian delta T adalah perubahan suhu dalam derajat Celcius. Nah, kita akan menganalisa dua persamaan ini dalam satu praktek, ya. Yang kita cari adalah kalor jenis, ya, kalor jenis dengan konsep perubahan energi listrik menjadi energi panas, ya. Energi listriknya itu dari ini, mudah-mudahan di rumah ada semuanya, water heater, pemanas air, ya. Kemudian energi panasnya, ya, setelah air panas ini, ya, mendidih ataupun naik suhu berapa derajat. Nah, karena ini menjembatani keterbatasan alat, maka yang seharusnya kita pakai termometer, enggak kita pakai termometer, biarkan saja air mendidih sampai air dipanaskan sampai dengan mendidih, ya. Sampai dengan mendidih berarti dia sampai dengan 100 derajat Celcius. Dari suhu kamar ini 27 derajat Celcius. Kita ambil ini sebagai nilai konstan, ya, tanpa menggunakan termometer. Nah, kemudian dari water heater itu kita harus tahu powernya nih. Powernya berapa watt, ya. Cari, ya, berapa watt, biasanya kurang lebih 350 watt. Nah, seperti itu biasanya, ya. Ada juga yang 400, ada yang lebih dari itu, tergantung dari spesifikasi alat tersebut. Oke, praktikumnya kurang lebih seperti ini, ya. Kalau cukup dengan memanaskan air, dicatat waktunya sampai dengan mendidih, ya. Gini,
kalau saya bikin tabel nomor dalam percobaan, usahakan minimal 5 ya, 5 pengambilan data. Yang di sini adalah massa ya, kilogram air yang dididihkan ya. Sebutlah yang pertama kelipatan, kalau water heater mungkin volume maksimum 2 liter ya. Anggap aja yang pertama adalah 200 gram, kemudian tambah lagi 200 berikutnya jadi 400, kemudian 600 gram, 800 gram, dan terakhir adalah 1000 gram ya. Ini kalau dikonversi dalam kilogram jadi 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1 kilogram ya. Ya, ini terlanjur 0 kilogram. Dan kemudian waktu sampai mendidih ya. Waktu sampai mendidih ya tergantung berapa detik ya. Ini harus dalam detik. Artinya kalau memang dalam menit diubah dalam detik, diubah dalam detik, diubah dalam detik, dan seterusnya sampai dengan kalian memiliki 5 data sampai dengan air mendidih. Ya. Kemudian setelah itu bagaimana? Nah, setelah itu kita lihat gini. Kalau tadi ya W itu sama dengan Q. W itu adalah P kali T, Q adalah MC delta T, kan? Ya. Nah, ini bernilai konstan, ini adalah bernilai berubah ya, variabel. Massa juga berubah ya. C ini adalah sesuatu yang akan kita cari. Delta T adalah sifatnya ini dibikin konstan. Jadi delta T itu adalah 100 minus 27. Jadi 73 ya, 73 derajat Celcius. Sehingga nanti kalian di sini akan dapat kalor jenis dalam joule kilogram derajat Celcius. Dengan bagaimana? Dengan mengubah ini C itu adalah P kali T dibagi M delta T ya. Masukkan ke dalam ini, P-nya itu dari water heater berapa watt, T-nya waktu di sini berapa detik ya. Kemudian M ya massa untuk yang pertama berapa. Tapi ini jadi 0,2 kg ya, karena dalam kilogram. Ini 0,4, ini 0,6, ini 0,8, dan ini adalah 1 kg. Dan seterusnya, nanti kalian akan dapat nilai-nilai C tadi ya. Mass-nya ya, massa ini, delta T-nya ini konstan ya, 73 derajat Celcius. Ya, itu nanti kalian akan dapat 5 kombinasi kalor jenis ya. Dan untuk referensi saja ya, referensi kalau kita tahu bahwa C air itu adalah kurang lebih 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Jadi kalian proof ya, kalian buktikan nilainya adalah segini. Oke, seperti itu aja ya. Jadi ini kurang lebih 4200 joule per kilogram derajat Celcius harusnya ya. Oke, seperti itu aja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih, salam sukses, assalamualaikum.